Belum ada di antara kita saat ini memiliki kekayaan seperti Qarun yang telah ditenggelamkan hidup-hidup oleh Allah. Tiada satupun di antara kita yang memiliki tahta seperti Namrud, raja nomor 1 di dunia, raja yang paling bengis, yang paling kejam di muka bumi di zaman Nabi Ibrahim. Saking kejam dan bengisnya Namrud, istri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sarah ingin diperkosa olehnya, namun Allah membekukan tangannya. Tahukah kita bagaimana dia dimatikan oleh Allah? Rupanya Namrud mati bukan ditembak oleh sniper, dia mati bukan ditembak oleh pesawat tempur, dia mati bukan ditembak dengan AK-47, dia mati, Allah matikan dia dengan seekor lalat yang masuk ke hidungnya, menembus otaknya, dan sekian lama dia tersiksa dengannya. Setiap harinya dia memukul-mukul kepalanya, meminta kepada rakyatnya untuk mengeluarkan lalat yang telah masuk ke otaknya melalui hidungnya. Ketika lalat masuk ke otaknya melalui hidungnya, dia bukan dalam keadaan sudah stroke, bukan pula dia sudah enggak punya jabatan lagi, bukan pula ketika dia sudah enggak punya anak buah lagi, enggak punya pangkat. Di saat itu masih sebagai raja nomor 1 di dunia, dia masih sehat, ototnya masih kuat. Allah matikan dia, Allah bunuh dia dengan seekor lalat yang masuk melalui hidungnya, menembus otaknya, dan itu pun tidak langsung dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah kita bersikap sombong dengan dunia yang secuil ini di hadapan Allah? Apalah arti dunia yang kita miliki? Sehebat apapun status sosial kita di dunia ini, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka seluruh dunia yang kita miliki tidak bernilai satu sayapnya pun di hadapan Allah. Nabilah yang telah bersabda, "Law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udhatin lama saqa minhal kafir syurbata ma'." Andai kata dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka tiada satupun orang kafir yang mendapatkan air minum seteguk pun. Ini hakikat dunia, jamaah. Maka seluruh mukmin dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini. Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jika kalian cinta kepada diri kalian, cinta kepada keluarga kalian, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian, keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka itu bukan sebuah cerita dongeng belaka. Dia sesuatu yang fakta, sesuatu yang nyata, dan sesuatu yang mengerikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yawmal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba." Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya di saat itu adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu baru 2 bara api diletakkan di bawah kakinya. Belum dicelupkan ke dalam mulutnya minuman penghuni neraka, belum dimasukkan ke dalam perutnya kalajengking ular, belum dimasukkan ke dalam mulutnya buah zakum, dia belum dibakar di bawah api neraka, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, membuat otaknya meleleh dan mendidih. Dan dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, bukan yang paling keras. Maka kata Nabi SAW, dengan azab dan siksa tersebut dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Tidak ada siksaan yang lebih ringan dari itu. Panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang dibakar, kepala tidak akan ikut hangus. Jangankan kepala, paha saja tidak akan ikut hangus kalau telapak kaki yang terbakar. Beda dengan neraka Allah. Hanya dengan diletakkan 2 bara api di bawah kaki seorang hamba bisa membuat otaknya meleleh dan mendidih. Neraka Allah bukan sebuah cerita dongeng yang tidak ada realitanya. Dia sesuatu yang telah Allah ciptakan, sesuatu yang telah ada, sesuatu yang nyata dan fakta. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan
menggambarkan kepada kita keindahan syurga dan kengerian neraka secara umum. Mari kita mentadabburinya. Sungguh keras, sungguh sudah beku hati kita apabila hadis Nabi yang berikut ini tidak menggetarkan jiwa kita, apabila hadis Nabi berikut ini tidak menghentikan kita dari bermaksiat kepada Allah, tidak menghentikan kita mencari uang-uang haram, menerima suap menyuap, memerah sana memerah sini, mengambil uang panas dari sana dan dari sini, dan belum taat kepada Allah. Maka sungguh sudah beku dan keras hati kita kalau hadis beliau berikut ini tidak menghentikan kita dari berbagai pelanggaran agama yang selama ini kita lakukan. Nabi bersabda, in wa yu'ta yaumal qiyamati bi an ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sidghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat faqala wallahi ya ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat. Pada hari kiamat nanti didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya ketika di dunia. Coba jamaah bayangkan, dari seluruh penduduk dunia dia paling kaya, paling sehat, paling bahagia, paling segala-galanya dalam urusan dunia. Tapi sayangnya di hari kiamat dia dari penghuni neraka Allah, karena ketika di dunia dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika di dunia dia tidak bertakwa kepada Allah. Dunia yang dia miliki tersebut justru menjadi sebab dia meninggalkan salat 5 waktu, menjadi sebab dia meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan zakat, atau dia mencarinya dengan cara-cara yang Allah haramkan. Dia pun dicelupkan ke dalam syurga. Setelah dicelup, Allah angkat, Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, ingat, dia adalah orang yang paling bahagia ketika di dunia. Dari seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, dia paling bahagia, dia paling sempurna dunianya. Setelah dicelup ke dalam neraka, diangkat, Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, sekali lagi, dia adalah hamba yang paling bahagia di dunia. Pangkat paling tinggi, tiada yang lebih tinggi dari dia. Kesehatan paling sempurna, kekayaan paling kaya. Allah katakan kepadanya setelah dia dicelup ke dalam neraka, baru dicelup, kemudian diangkat, Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, apakah selama di dunia engkau pernah hidup nikmat? Pernahkah engkau hidup bahagia? Apa jawaban orang ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Dan dia adalah penduduk dunia yang paling bahagia ketika di dunia. Pangkatnya paling tinggi, jabatannya paling mantap, hartanya paling banyak, hidupnya paling sehat, paling ditakuti, paling tinggi kekuasaannya. Dengan sekali celupan dalam neraka diangkat, kemudian Allah tanyakan kepadanya, pernahkah engkau hidup bahagia? Pernahkah engkau hidup nikmat? Dia menjawab, wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat. Ya Allah, aku bersumpah dengan namamu, aku belum pernah hidup bahagia, aku belum pernah hidup nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia mampu berdusta di hadapan Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah dengan sekali celupan membuat dia lupa seluruh nikmat dan kebahagiaan yang pernah ia rasakan ketika dia hidup di dunia. Ini gambaran dahsyatnya neraka Allah secara umum, jamaah. Apakah peringatan dan gambaran dari Nabi ini tentang neraka belum dapat menggetarkan hati kita juga? Maka jika ayat dan hadis Nabi tidak membuat hati kita bergetar dan berhenti dari bermaksiat kepada Allah, maka